ini Pak Deris luar biasa welah, banyak pengalamannya dibanding saya. Jadi kalau saya mau ngasih masukan asa teu hade mematahankan hujan kolot gitu. Jadi hanya share aja pengalaman, jangan pantang menyerah. Justru dengan keterbatasan kita bisa buktikan bahwa kita bisa maju bersama. Betul kan? Kalau saya mematahan mah satu sopan, kakolot komo aya Bu Ane nya, Bu Ane SKB Nine, tahu sendirilah perjuangan kita bikin PIRT nya punya. Udah saya anggap ibu sendiri Bu Ane. Perjuangan PIRT dan lain-lain curhat, ternyata pengusaha-pengusaha ini pengusaha hebat. Sering ada pelatihan dari dinas-dinas. Kalau saya mah tidak ada pelatihan, Pak Deris otodidak. Dulunya kerja 2002 dari zaman office boy, dishwasher. Alhamdulillah bisa sampai seperti ini. Hanya pengalaman, kalau ibu-ibu kan memang dilatih dari dinas, dari mana-mana. Jadi tuan-tuan mematahan mah. Jadi positive thinking aja, insya Allah pasti dengan kita, kalau kita mau berusaha, itu aja. Sing yakin 100%, jangan ada keraguan dalam hati. Tidak ada manusia lahir tanpa direjekian. Kalau saya bilang ke anak-anak, ulah sieun teu direjekian. Seorang orok, seorang bayi dalam perut selama 9 bulan tidak bekerja, tidak ada jendela, tapi bisa hidup. Apalagi kita yang sudah digubrakan ke alam dunia dengan memiliki akal, sako wae nu diberi akal, dijamin rezekina. Apalagi kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang paling mulia, diberikan akal dan pikiran. Ayo sama-sama kita berpikir, gunakan hal yang baik-baik, jangan negatif thinking. Gunakan untuk kebaikan kita semua, pasti bisa. Itu aja sih, bukan mamatan ya Pak Deris, tapi itulah yang kita tanamkan kan di Kunafe ya. Positive thinking, ulah naonnya suuzonan lah gitu. Ngomong ngagibah mahnya Pak Deris ya, Pak Mali. Iya betul. Soalnya yang ngagibah ibu-ibu. Resep kok ibu-ibu ngagibah. Ya itu aja tuan-tuan mamatahan mah. Iya betul. Berarti yang pertama yakin dan juga positive thinking. Ya betul. Kalau dari Pak Iqbal nih, Pak Iqbal ada saran nggak buat rekan-rekan UMKM supaya tetap selalu sukses, berkembang, dan juga mampu bertahan di tengah pandemi ini? Ya, khususnya untuk UMKM. Kalau kita melihat di negara-negara maju, ya seperti di Taiwan, di Jepang, di Korea, justru ketahanan ekonomi nasional mereka itu dari UMKM. Ketahanan ekonomi nasional mereka itu dari UMKM. Nah, Indonesia pun demikian. Kita melihat Indonesia sekarang ini diterjal dengan begitu macam persoalan. UMKM-nya itu survive, bertahan. Nah, sekarang yang saya akan ajak adalah berpikir untuk keluar dari boxnya. Bagaimana UMKM hari ini, kalau dari M-nya mikro, ya bisa naik ke atas. Karena kan dari mikro bisa naik ke atasnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang harus dilakukan. Harus berani mengambil inisiasi baru, hal-hal baru. Harus inovasi tadi disampaikan. Harus positif tadi disampaikan. Itulah yang membuat UMKM ini bisa maju. Mungkin hari ini ibu bapak misalnya katakanlah menjual pisang goreng. Nah, dari pisang goreng ini apalagi nih? Ya kan? Oh, mungkin dibuat lagi pisangnya dalam bentuk yang lain. Pisang kering, keripik, dan sebagainya. Terus ditingkatkan. Dan komoditasnya nggak harus pisang. Bisa juga nanti diganti dengan yang lain. Ya. Nah, bagi UMKM yang baru khususnya, coba berorientasi ke teknologi. Gitu. Ya kan, berorientasinya ke teknologi. Karena ke depan itu semuanya kita bicara teknologi.
berapa ya? 400-600 berapa? Nanti kita juga akan bicara dengan Bandung Kunafe mengenai teknologi. Seberang Sukamulya. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara kantor kita dengan Bandung Kunafe dan UMKM-UMKM-nya. Jadi bisa dilihat nanti, oh ya UMKM Ibu Siti berapa penjualannya minggu ini, berapa ini, dengan mudah sekali. Yang proses Nah, itu. si ibu ini juga bisa tahu yang lain, sehingga semuanya bersaing, tapi bersaing positif untuk naik, bukan bersaing untuk saling mematikan, ya, tapi untuk meningkatkan. Nah, jadi ini penting sekali untuk UMKM, ya, terutama yang di generasi muda, ya disebut milenial, harus berani berpikir keluar boxnya. Nah, kita sebut dengan bahasa modernnya sekarang itu namanya startup, ya kan? Bisnis baru yang modern, namanya startup. Nah, kita juga memberikan banyak perhatian dan bantuan untuk jenis bisnis startup. Nah, jadi kalau ada di antara hadirin yang memulai bisnis startup, silakan ya bertemu dengan kita, mungkin bisa banyak hal yang kita kerjasamakan. Kemudian untuk meningkatkan ya, dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, dari menengah ke besar. Itu harus begitu cara berpikirnya. Jangan mikro terus. Ibunya mikro, anaknya mikro, cucunya mikro terus. Ya kan? Harus naik dari mikro ke kecil. Dari kecil ke menengah. Dan seterusnya. Nah, itu bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Ya, bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Nah, itu yang saya harapkan, dan besar harapan saya seperti tadi disampaikan, inovasi dan berpikir positif itu harus menjadi harus digarisbawahi. Tanpa itu sulit untuk meningkatkan derajat itu tadi. Terima kasih. Baik, Pak Iqbal, ini kalau misalkan ternyata ada rekan-rekan dari UMKM yang mau berkunjung ke kantor TC Invest, itu ada di mana, Kak? Itu di Bandung, di Jalan Pajajaran 77. Kebetulan Ibu Yuli, ya, kepala cabangnya, silakan berdiri Ibu Yuli. Ya. Nah, jadi ibu-ibu nggak usah takut, karena sama ibu juga, sama ibu-ibu juga, bukan sama Pak Agus di sebelahnya, general manager kami. Silakan Pak Agus berdiri. Ya. Nah, Pak Agus ini bersama-sama dengan saya di kantor pusat. Ya. Pak Agus yang megang kantor pusat, orang Bandung juga, jadi orang mingguan. Senin sampai Jumat Jakarta, Jumat Sabtu Minggu Bandung. Ya, jadi dia orang mingguan ya. Nah, kebetulan hari ini karena Sabtu ya, ini harinya di Bandung. Giliran. Terima kasih. Oke, lanjut. Pak Heri. Ya, ini di ulang tahun yang ketiga. Ya. Ada harapan nggak buat Bandung Kunafe ke depan itu mau seperti apa lagi? Harapan buat ke depan. Bapak dan Ibu masih konsen? Masih konsen? Boleh nggak saya sebelum harapan ya memberikan satu tips? Boleh? Boleh. Maafnya kalau saya prinsipnya dari dulu diajarkan oleh Kiai, kalau mencari ilmu jangan dilihat rupa, jangan dilihat umur. Lamun cek guru mah kieu cenah bahasana. Lamun eta punten ada joroknya. Lamun eta keluar di bujur awewe anu geulis, tutup irung da bau, da hitut. Tapi lamun keluar na di bujur na hayam, pami eta endog candak da protein. Jadi ilmu mah jangan dilihat dari umur, jangan dilihat dari penampilan. Ya, ini tips. Mudah-mudahan ini juga kita berlakukan di Bandung Kunafe ya. Jujur harapan kita pengen berkembang. Kemarin hari apa ya Pak Deris, kita ke Sumedang. Ada Bu Tini sama Pak Andri, UMKM Sumedang. Bu Tini Raja Camilan, Pak Andri berdiri. Nah, alhamdulillah nanti insya Allah Desember kita akan menancapkan bendera di Sumedang. Kita buka di sana.
kemarin saya sudah izin ke Pak Andri sama Bu Tini, kita insya Allah mau buka di sana Pak Deris ya, dengan UMKM. Nah harapan kita mah ya berkembang terus. Dan saya juga bercerita sama teman-teman gimana caranya kita buka tapi tanpa modal. Alhamdulillah di Sumedang ini lokasi sudah ada, kebetulan jamaah juga, jadi disilahkan. Terus juga barangnya ada diisi insya Allah dari UMKM Sumedang, dan pasti dengan di kita nanti ya semua kita isi sama-sama di sana. Setuju nggak? Biar UMKM ini makin terkenal. Nah terus yang ketiganya, saya bertafakur, nah sih gampang gitu, kaditu teh asa diberena kemudahan wae. Ternyata ini tips ya, saya diajarkan oleh guru tadi sama Ustadz Wa, itu sama-sama kita satu guru. Lamun hayang bisnisna dipercaya ku Allah, lamun hayang dipercaya dititipan rezeki anu Allah, ku Allah nu ageng, maka tanamkeun cita-cita anu mulia. Nah saya sejak COVID ini menanamkan cita-cita saya pengen punya majelis dan saya pengen punya pesantren. Nah dan satu tujuan dengan yang punya lokasi. Ini bukannya soal agama karena dandanan gini ya, biasanya ibu apalah saya mah cengosnya. Ya makar benar wae kieu. Nah ditanamkanlah, alhamdulillah sekarang ini rengse majelis, kita tidak langsung atau cari lagi lokasi. Kita mau mendirikan pesantren insya Allah di Sariwangi, di mana uangnya kuma Allah wae. Makanya buka kerjasama dengan salah satu jamaah di Sumedang. Ternyata dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin, betul-betul yakin, ternyata kalau kita mau bermuamalah, berbisnis dengan Allah, itu dipermudah. Saya merasakan. Contohlah ini dengan acara ini, di was-was ke corona, ke COVID, CEO atau owner pasti wanti-wanti masalah biaya, betul nggak? Ya. Tapi kita bisa buktikan, kita bisa ngadain acara tanpa modal. Puntennya ima kasarna tengah modalnya, kunafe manya. Ternyata kalau kita memiliki cita-cita mulia, itu ya mudah-mudahan lah Bapak dan Ibu semua ini tips diangge supaya apa? Supaya Allah mempercayakan ke orang rezeki anu ageng. Eta tipsna nu kadua eta adalah obat panjang umur. Lamun kapungkur mah di kobong di santri naros ka kiaina pak kiai nah ngos kitab koneng teh tara direngsekeun. Ulah ribut eta teh resepna panjang umur. Karena ketika malaikat akan mencabut nyawa, maka balik lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, eta budak eta nu ngaranna Deris Yudhistira ulah waka dicabut nyawana. Nah aku naon? Kumargi eker jihad di jalan Allah eta ngaji kitab Bahjatul Wasaina, ngijab ta'limu ta'limna can beres. Nah itu resep panjang umur. Makanya kalau di pesantren jangan heran kalau ada anaknya di pesantren ngaji kitabna tadi dibereskeun. Itu adalah resep panjang umur. Nah cita-cita kita sih Pak Deris ke depannya pengen terus memajukan Bandung Kunafe, pengen terus memajukan UMKM, karena punten sanes abdi negatif thinking. Karena saya orang retail lama, Setiabudi Supermarket, Jogja, Yomat, Pepito, manapun, KUMKM teh punten bisa nih mah, nganggapnya sebelah mata. Bener ini mah ya saya, tapi bener nggak ngerasain gitu nggak? Nah saya pengen bisa membuktikan bahwa UMKM ini di Bandung Kunafe sangat dihargai dan ternyata bisa berkontribusi dengan baik. Omset kita 60% dari UMKM. Gitu, jadi saya pengen buktiin ke orang-orang retail, karena di S-Hardware dimanapun punten, karena saya teman-teman saya manajer menganggap sebelah mata aya tempat di lote tempatnya tengenahan di pojok saeutik di sisi kudi. Kalau di kita dispesialin semuanya UMKM, bahkan yang brandnya bagus tidak boleh masuk. Kalau kita khusus buat UMKM. Jadi kedepannya pengen pokoknya mah kita maju bersama, dukung terus Bandung Kunafe, karena saya jujur diamanati oleh para owner pas begitu gabung mimpin ini perusahaan diginiin, Kang punten senah. Iya engke mimpin perusahaan ulah mencari keuntungan semata, tapi kumacarana iya jalan menuju orang ke surga. Itu luar biasa, makanya saya bergabung ke perusahaan ini. Resign di Bali, tidak dikasih resign, kabur demi perusahaan Bandung Kunafe yang saya nggak tahu Bandung Kunafe kumaha. Cuman saya yakin owner saya punya tujuan mulia, tujuan yang baik, maka saya ikut. Makanya alhamdulillah Bandung Kunafe
nya sakieu mah lumayan masih bertahan dibanding yang lain. Bahkan punten nih mah, bukannya sombong, omset kita masih miliaran di masa pandemi. Itu berkat UMKM. Atur nuhun gitu Pak Deris. Intinya saya pengen maju terus, Bandung Kunafe buka cabang terus, UMKM-nya maju terus di mana-mana. Dan kalau di kita mah jangan sampai begini ya, aduh susulumputan, saya Pak lebet oge ka Makuta, lebet oge ka ditu henteu, justru saya mah suka merekomendasikan, Bu udah masuk ka produknya ke sini. Jadi kita maju bersama sehingga UMKM ini menyebar se Indonesia, kita maju bersama karena UMKM inilah harapan Indonesia kalau menurut saya mah, meskipun saya dengan tika politik. UMKM ini karena kebanyakan kan dari keluarga ya Pak Deris, keluarganya ekonominya maju, insya Allah pasti Indonesianya maju. Amin. Itu mudah-mudahan punten sekali deui UMKM mungkin boleh mangga direkam, entong dijantenkeun alat wae kangge pemilu dan lain-lain. Ya, jadi UMKM ini harus benar-benar dihargai karena produknya luar biasa. Kalau pengen tahu produk Bandung Kunafe sehebat apa, silakan mampir ke Bandung Kunafe dan kita bisa mengklaim UMKM kita itu terbanyak di antara Bandung. Contohlah Kartika Sari, UMKM-nya mana? Kita mah branding sendiri, mangga. Pakai IG sendiri, mangga. Dan tujuan kita mah untuk memajukan UMKM. Kalau di tempat lain mah maaf, brandingnya brand kita. Kalau kita mah enggak. Silahkan UMKM maju, kita sama-sama maju. Gitu ya, itu aja. Harapannya tolong didukung terus, hatur nuhun. Bandung Kunafe, cita-citanya mulia insya Allah. Pengen memajukan bersama. Ya intinya nanti di Sumedang mungkin. Kita lihat ya. Sampai mana nanti progresnya. Itu aja. Terima kasih hapunten. Luar biasa ya, kita doakan semoga UMKM TC Invest semua yang ada di sini itu bisa maju bersama. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik Bang, mungkin yang terakhir ada pesan atau harapan terhadap Bandung Kunafe di ulang tahun yang ketiga. Mungkin ada perwakilan dari UMKM, ada yang menyampaikan sesuatu harapan buat Bandung Kunafe, silakan dipersilakan. Yang hadir sareng abdi. Boleh ya? Boleh, mending ke panggung aja, ke panggung aja. Ke panggung, mending. Sok, ada yang berani menyampaikan harapan? Apa? Silakan ke atas panggung. Oh, luar biasa. Bapak Dr. Andes Nurholis. Barangnya adalah pisang salenya, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu, bertatap muka, bermuajah. Keluarga UKM dengan keluarga Kunafe, Bandung Kunafe. Tepuk tangan. Saran dan harapan kami tentu di sini, saya bangga tidak mengecilkan arti daripada UKM. Tapi justru di sini akan mengangkat UKM. Bukan sejarah kali ini aja, sejarah dari dulu bahwa UKM itu jelas-jelas membangun ekonomi negara sebenarnya. Terus terang Pak tadi bilang begitu, ekonomi kita itu dibangun dari UMKM, ya. Nah hal inilah kita harus bangga, ya. Maka kita tetap doakan Bandung Kunafe jaya dan berkolaborasi dengan UMKM Bandung Jawa Barat khususnya, ya. Saya punya satu hal ya, kita bikin yes bahwa UMKM Y-nya yakin, E-nya harus excellent, S pertama harus solid, S keduanya survival. Jadi yes, yakin, excellent, solid, survival, yakin. Ya, yakin itu pasti akan maju. Allah menjamin kalau ingin kaya, dagang. 9 pintu rezeki ada di dagang. 1 pintu rezeki ada di gawe. Ya, itulah yang kita patut syukuri. Momen ketiga tahun kita harus yes. 1, 2, 3, yes, yes. UMKM, yes. UMKM, yes. 1, 2, 3 kali. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. UMKM, yes, yes, yes. 3 kali tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Andes Nurholis, seorang teacher, guru, tapi pengusaha UMKM juga. Luar biasa kan UMKM kita? Baik, alhamdulillah Petok itu sudah selesai. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Kusianto. Terima kasih juga kepada Bapak Iqbal dan juga tim dari TC Invest, Ibu Yulia, Bapak Agus, Bapak Jonathan, semuanya yang ada di sini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kembali kepada Kang Idan.